Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, saya Ibu Siti Marbunga, Kepala Sekolah SD Negeri Kedaung 01, Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah, kami mempunyai guru penggerak yang bernama Bapak Rizky Bagus Sujarwo, SPD, yang tahun ini menjadi calon guru penggerak. Alhamdulillah, sehingga banyak perubahan-perubahan yang kami dapatkan dari kegiatan pembelajaran, motivasi, minat baca, dan literasi. Kegiatan ke arah pendidikan yang positif dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga kegiatan pembelajaran di SD Negeri Kedaung 01 khususnya di kelas 5 yang beliau pegang, kemudian merambah ke kelas yang lain, bisa merubah suasana pembelajaran, keaktifan, minat, dan motivasi, serta kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa dilaksanakan dari hasil IMU menjadi calon guru penggerak. Terima kasih kepada Bapak Bambang sebagai guru fasilitatornya, pembimbingnya. Terima kasih, semoga nantinya akan bertambah ilmunya, bermanfaat. Dan saya sangat mendukung untuk Pak Rizky menjadi calon guru penggerak, sehingga manfaat ilmunya serta akan berpengaruh kepada sekolah kami, kepada guru-guru kami, terutama dalam mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh-solehah sesuai dengan visi misi di Sekolah SD Negeri Kedaung 01. Selamat belajar, tetap semangat, jangan putus asa, jadilah calon guru penggerak yang berpotensi, yang akhirnya nanti menjadi bermanfaat ilmunya bagi dirinya sendiri serta bagi dunia pendidikan khususnya umumnya di Indonesia. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat menjadi calon guru penggerak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bagus. Selamat siang Bapak. Ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, setelah 1 bulan yang sudah dilakukan Pak Bagus, ini apa yang dirasakan dari Pak Bagus? Setelah 1 bulan saya melaksanakan kegiatan sebagai calon guru penggerak, yang pertama saya rasakan ada rasa kebanggaan Bapak, karena saya sudah melaksanakan aksi-aksi nyata, terutama yang terkait pada modul 1.1 sampai 1.4, terkait bagaimana saya mengaplikasikan pembelajaran yang berpusat pada siswa peserta didik sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan saya juga selama 1 bulan ini betul-betul menerapkan tentang profil pelajar Pancasila. Selain itu, saya juga mengaplikasikan visi saya sebagai guru penggerak, seperti itu Bapak. Juga yang kemarin terakhir, sosialisasi modul dan aplikasi dari budaya positif, seperti itu Bapak. Jadi sangat bangga sekali bisa. Proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, dan temuan apa yang menjadi masukan dari Pak Bagus? Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk 1 bulan ini proses yang saya laksanakan, terutama di dalam lini kelas saya Pak, begitu saya menerapkan sebuah keyakinan kelas, terutama untuk menumbuhkan kebudayaan positif. Yang saya temukan, anak-anak merasa sangat welcome, terutama sangat terbuka sekali dengan program guru penggerak. Ada beberapa temuan, terutama ada anak yang kurang aktif Pak. Ada anak yang kurang aktif dalam mengikuti program dari guru penggerak, terutama dalam penanaman budaya positif Pak.
Ya, jadi dari temuan itu saya tidak lekas menyerah, tetapi saya dekati anaknya, kita jalin komunikasi sehingga mereka mau tergerak untuk ikut program guru penggerak, terutama dalam aplikasi di modul tentang budaya positif. Seperti itu Pak. Dan alhamdulillah setelah berjalan, karena saya mengambil budaya positif itu pada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya juga melatih anak untuk bagaimana caranya mereka bisa pembiasaan ibadah, terutama Pak, sebelum masuk pembelajaran saya selalu mendampingi anak untuk terlebih dahulu sholat duha berjamaah seperti itu, dan imamnya itu anak sendiri Pak. Setelah itu juga dilanjutkan membaca Asmaul Husna dan Tadarus Al-Quran, baru selanjutnya masuk ke dalam kelas. Selain di dalam lini sekolah, saya juga menerapkan pembiasaan budaya positif ini di rumah mereka masing-masing. Kadang anak juga mengirimkan foto mereka sedang beribadah Pak, seperti membaca Al-Quran secara mandiri di rumah, sholat jamaah atau sholat sunnah duha di rumah, seperti itu Pak. Dan begitu. Pada awal tadi program Pak Bagus, berapa persentase yang anak tidak aktif tadi? Saya persentasekan dari 120%. Dari 100 yang tidak aktif, Iya, 20%. 20%, ya seperti Terus itu. capaian setelah Pak Bagus melakukan suatu pendekatan, Iya. capaian dari proses tersebut sudah mencapai berapa? Sekarang setelah saya belajar juga menerapkan sebuah materi di dalam modul, terutama segitiga restitusi Bapak, karena di situ betul-betul menerapkan bagaimana anak belajar untuk tidak melakukan kesalahannya dan mereka menemukan sendiri solusinya, seperti itu. Dan alhamdulillah setelah saya belajar segitiga restitusi itu dan berpedoman dengan segitiga restitusi itu, saya lalu bersama anak menjalin komunikasi, dan ternyata capaian untuk program saya, terutama dalam pengaplikasian budaya positif, sekarang hampir 100% anak semangat untuk bisa mengikutinya Pak. Seperti itu. Jadi memang betul-betul dari aksi nyata yang pertama ditambah dengan modul yang baru saya pelajari, ternyata ada langkah-langkah tertentu untuk bisa menarik hati peserta didik Pak. Gitu. Dari tadi yang disampaikan Pak Bagus, Iya. itu umpan balik apa yang yang terjadi di sekolahan pada umumnya? Umpan balik siswa. Iya. Jadi umpan balik anak ke saya itu, mereka itu sangat bahagia Pak. Terus mereka jadi diri mereka sendiri Pak. Jadi mereka selain tadi saya pembudayaan positif untuk beribadahnya Pak, saya juga di dalam kelas tidak lupa untuk menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang variatif dan menyenangkan. Itu terutama Pak. Jadi timbal baliknya anak itu jadi semangat untuk mengikuti pembelajaran, seperti itu Pak. Terus setiap saya berangkat ke sekolah juga yang biasanya kadang nggak disambut, sekarang regudugan disambut gitu, kayak gitu. Intinya seperti itu Pak. Jadi mereka merasa nyaman dengan pembelajaran yang sudah saya aplikasikan, terutama di guru penggerak ini Kak. Bagaimana Pak Bagus meminta guru sejawat Pak Bagus untuk menilai umpan balik ini? Iya, terima kasih Pak. Jadi saya juga tidak melaksanakan ini sendiri, tetapi saya melibatkan teman-teman sejawat di sini, terutama mereka untuk menjadi evaluator kegiatan saya, begitu Pak. Dan mereka alhamdulillah di sini mendukung, dan mereka juga berkeinginan untuk menjadi guru penggerak seperti saya Pak. Doakan semoga nanti di SD ini muncul bukan hanya saya, tetapi ada beberapa guru penggerak, bahkan nanti semuanya jadi guru penggerak. Allahumma amin, seperti itu. Dan umpan balik yang mereka berikan kepada saya, mereka itu betul-betul mendukung. Terutama iya mendukung. Dan bagaimana caranya biar mereka mendukung? Saya selalu menjalin komunikasi Pak. Saya selalu menjalin komunikasi serta menunjukkan aksi nyata saya itu ada hasilnya, sehingga mereka itu betul-betul ternyata aksi nyata yang saya rencanakan itu bukan hanya wacana,
tetapi ada wujud nyatanya. Nah, dari situ mereka akan timbul, oh, jadi guru penggerak seperti itu. Dari situlah mereka akhirnya timbul ketertarikan untuk bisa mengetahui lebih jauh apa yang menjadi program guru penggerak. Seperti itu. Terus respon anak tadi Bapak sempat membuat kuesioner buat anak ya. Iya, betul Pak. Respon anak Iya. bagaimana? Oh iya, tadi kebetulan alhamdulillah Ada temuan-temuan yang menarik ya? teman-teman yang menarik ada beberapa, karena alhamdulillah dari respon anak-anak belum ada temuan yang mungkin lebih ke negatif tapi mereka lebih ke kayak yang bahagia, bahkan mereka berharap untuk saya terutama untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan program-program yang sudah ada, dan mereka juga pengen semoga wali kelasnya Pak Bagus lebih baik lagi terutama dalam penerapan dalam pembelajaran seperti itu Pak. Jadi respon mereka tuh hanya bersyukur, bahagia, terus merasa nyaman, terus merasa kayak jadi diri mereka sendiri di dalam kelas. Karena memang betul-betul saya menumbuhkan bakat minat mereka di dalam kelas. Menurut Pak Bagus, apa kekurangan dan kelebihan Pak Bagus dalam program ini? Baik, terima kasih Pak. Untuk saya akan menjawab. Pertama, kekurangan saya dulu ya Pak. Ya. Kekurangan saya yang pertama karena terbentur waktu atau benturan waktu tugas yang secara bersamaan. Terus yang kedua, memang kadang ada rasa malas tersendiri dalam diri saya. Jadi ada rasa malas tersendiri untuk mengerjakan tugas-tugas Pak itu. Terus kadang juga terkendala banyaknya tugas di sekolah. Nah seperti itu, sehingga menjadi sebuah tantangan tersendiri dari saya Pak, dan itu malah menjadi sebuah motivasi besar lah Pak dari kekurangan yang saya miliki ini, terutama kadang karena saya masih mungkin di umuran yang belum itu, jadi kadang mut-mutan Pak, kadang mengerjakan tugas kapan ini gitu kayak gitu, seperti itu. Jadi memang dari situ saya belajar dari Pak Bambang sendiri, terutama yang selalu memberikan motivasi ke saya jadinya yang muda ini jadi merasa bersemangat. Oh iya ya, jangan malas-malasan, ternyata ketika waktu muda digunakan sebanyak mungkin untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya itu bisa bermanfaat ketika sudah di umur Pak Bambang mungkin kayak gitu. Terima kasih. Terus kelebihan yang saya miliki terutama dalam hal komunikasi Pak, dan mempengaruhi saya mungkin dari lahir atau apa, kadang dari kecil suka seperti itu, jadi mempengaruhi, memberikan sugesti, lebih tepatnya memberikan sugesti yang positif kepada teman-teman, terus berkomunikasi, terus akrab, itu yang menjadi poin utama saya itu. Terus yang lainnya ya seperti itu Pak. Berarti tadi sudah disebutkan mengenai kelebihan ya, dan kekurangan ya Pak. Sekarang yang menjadi kendala, apa yang menjadi kendala Pak Bagus selama pelaksanaan guru penggerak yang menurut Pak Bagus itu menjadikan suatu kendala? Ya, yang menjadi hambatan itu ketika tugas itu bersamaan dengan tugas sekolah. Tugas di LMS bersamaan dengan tugas di sekolah. Dalam artinya mungkin ketika sedang rapotan Pak. Nah, di mana di situ mungkin ada presentasi, harus membuat video atau membuat di Canva, itu kan butuh waktu yang lama. Nah, ternyata berbarengan dengan adanya tugas dari sekolah, mungkin dari dinas seperti itulah untuk atau apa itu. Dan akhirnya di situ menjadi sebuah kendala sekali bagaimana saya harus bisa manajemen waktu dengan baik itu Pak. Itu jadi cara bagaimana Pak Bagus cara mengatasi hal itu? Oh ya, jadi ketika saya mendapat kendala seperti itu, seperti tadi tugas yang bentrok atau tabrakan, saya menyiasatinya yaitu dengan mengerjakan secepat mungkin Pak. Jangan tunggu nanti gitu. Jadi jangan menunda lah, intinya jangan menunda. Ketika ada tugas dari LMS, ya langsung laksanakan gitu. Karena kemarin sempat saya terkendala seperti itu karena menunda pekerjaan yang akhirnya saya sendiri kewalahan ketika dihadapkan dengan dua tugas yang bersamaan. Iya, dari sekolah. Intinya jangan menunda pekerjaan. Betul Pak. Itu. Terus dari yang sudah dilakukan kemarin terhadap siswa, Iya. sekarang
yang dilakukan kemarin sampai dalam 1 bulan ini berapa persen siswa bisa menerima dari program-program yang diberikan Pak Bagus? Untuk program yang bisa diterima siswa 100% Pak. Sudah 100%. Insya Allah sudah 100%. Bismillah. Hubungan dengan aksi nyata, Iya. coba diceritakan aksi nyatanya Pak Bagus kemarin. Baik. Ya, terima kasih Pak. Untuk aksi nyata yang alhamdulillah sudah saya kumpulkan, dan terima kasih buat Pak Dulani tentunya sebagai fasilitator memberikan sebuah nilai yang luar biasa apresiasinya, juga ketua beliau. Aksi nyata yang saya lakukan yaitu budaya positif dengan penerapan pada profil pelajar Pancasila beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pak. Seperti yang tadi saya jelaskan di depan, anak-anak betul-betul saya biasakan, saya latih karakter untuk bisa menumbuhkan jiwa ibadah mereka, yang mana tentunya kita tahu tujuan akhir kita adalah di akhirat Pak, selain dunia, seperti itu. Jadi saya betul-betul membiasakan setiap anak datang ada jam disiplin di kelas Pak ya. Jadi ketika anak datang itu betul-betul jam berapa mereka datang, mereka sendiri yang mengatur pukulnya, waktunya. Setelah itu mereka langsung mengambil air wudhu Pak. Terus untuk melaksanakan pembiasaan, yang pertama adalah sholat duha, yang kedua ada tadarus Al-Quran, pembacaan Asmaul Husna, ada juga tahfidz Pak untuk juz 30 Pak. Karena ke depan itu nanti di kelas 6 ada wisuda siswa yang betul-betul anak-anak yang keluar dari sini paling tidak sudah hatam juz 1 sampai juz 30 Pak. Dan ada sertifikatnya seperti itu. Dan itu penanaman yang menurut saya sangat baik, apalagi di era sekarang yang betul-betul untuk hal ibadah, iman itu memang sedang terkikis gitu loh Pak. Nah, kita pertebal lagi karena mengingat ini pendidikan dasar, sehingga ketika mereka sudah dewasa akan menjadi sebuah kebiasaan. Berarti benar-benar ya pelajar atau profil Pancasila. Iya, profil pelajar Pancasila itu yang pertama Pak. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bagus, mudah-mudahan bisa ke depan apa yang diinginkan, yang kita cita-citakan bersama, Amin, ya, amin. bisa terlaksana dengan baik, Amin, dan amin. mewujudkan anak-anak yang bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Ya. Terima kasih Mas Bagus. Ini Sama-sama, Pak waktunya Bambang. sudah, cukup Mas Bagus, dan alhamdulillah terus ditingkatkan Mas Bagus. Amin, amin. Semangat lah ya. Ya, mohon selalu bimbingannya Pak Bambang, Amin. nasihatnya, kritik, saran, pokoknya saya tunggu sekali. Siap, Jika siap, memang siap. ada hal-hal yang perlu diperbaiki, insya Allah saya akan memperbaikinya seperti itu. Terima kasih dan semoga selalu sehat Pak Bambang. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih Pak.